Rupanya, dulu Uranus mempunyai kaki, namun kaki itu diambil oleh Hylos. Oleh karena inilah alasan mengapa Uranus di depan Hylos mengatakan, Kembalikan kakiku, Hylos. dulu Uranus dikenal sebagai penjaga langit suci dengan tubuh baja raksasa dan dua kaki energi yang menjadi sumber kekuatannya. Sementara itu, Hylos dulunya hanyalah prajurit penjaga hutan biasa yang memiliki dua kaki seperti manusia. Namun bangsanya terkena kutukan gelap yang perlahan membuat mereka musnah. Para tetua hutan mengatakan hanya kekuatan penjaga langit yang bisa menyelamatkan mereka. Karena itu, Hylos mulai mengincar Uranus. Pada malam penuh badai, Hylos menyerbu Celestial Palace. Pertarungan mereka mengguncang langit, hingga akhirnya Hylos berhasil menghancurkan inti pertahanan Uranus dan mencuri kedua kaki energi miliknya. Uranus jatuh dan kehilangan bagian bawah tubuhnya. Sejak saat itu, ia hanya bisa melayang lemah tanpa kaki, sementara cahaya biru di tubuhnya mulai meredup. Hylos kemudian membawa kaki Uranus ke altar kuno dan melakukan ritual terlarang. Energi suci itu menyatu dengan tubuhnya, membuat tubuh bagian bawahnya berubah menjadi bentuk baru dengan 4 kaki besar yang dipenuhi cahaya langit. Dari situlah, Hylos berubah menjadi makhluk centaur raksasa yang dikenal sekarang, sedangkan Uranus hidup dalam amarah karena bagian tubuhnya telah dicuri. Terkadang, seseorang rela mencuri dan mengorbankan orang lain demi menyelamatkan hal yang paling berharga baginya. Lu tahu nggak kenapa Odette di depan Balmon selalu mengatakan, Sekian dan terima kasih, Balmon. ternyata itu adalah suara hati dari seseorang yang pernah jatuh cinta, tapi cintanya tak direstui oleh keadaan. Dulu, Odette adalah putri anggun dari Swan Castle yang hidup di tengah kemewahan dan kedamaian. Di balik senyumnya, ia sering merasa kesepian karena hidupnya selalu diatur oleh kerajaan. Sementara itu, Balmon adalah prajurit orc yang tumbuh di dunia penuh peperangan. Sejak kecil, ia hanya mengenal kekuatan, darah, dan penghancuran. Suatu hari perang besar terjadi di dekat wilayah kerajaan. Odette diam-diam pergi membantu para korban dan menemukan Balmon yang terluka parah di tengah hutan. Meski takut melihat sosok orc yang terkenal brutal, Odette tetap menyembuhkannya dengan sihir cahaya miliknya. Kebaikan Odette membuat Balmon mulai berubah. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang melihat dirinya bukan sebagai monster. Mereka kemudian sering bertemu diam-diam di tepi danau, hingga perlahan tumbuh perasaan di antara keduanya. Namun hubungan mereka ditentang oleh kedua pihak. Kerajaan menganggap Balmon ancaman, sedangkan kaum orc menganggapnya pengkhianat. Ketika perang kembali pecah, Balmon memilih melindungi Odette dan rakyat kerajaan, meski harus melawan kaumnya sendiri. Di tengah medan perang, Balmon bertarung sendirian demi memberi Odette kesempatan untuk selamat. Sejak saat itu, kisah tentang orc dan putri cahaya menjadi legenda yang dikenang di Land of Dawn. Sebagai bukti bahwa terkadang, hati paling lembut bisa lahir dari jiwa yang paling terluka. Rupanya, sikap dingin Xavier yang kita kenal selama ini disebabkan oleh pilihan berat yang harus ia ambil. Oleh sebab itu, Xavier pernah berkata, Kali ini, pilihan ada di tanganmu. dulu Xavier hanyalah seorang anak berbakat yang lahir di kota Lumina dari ibu seorang Light Elf. Sejak kecil, Xavier telah menunjukkan kekuatan sihir mistik yang langka ketika tanpa sadar melindungi seekor kucing dari serangan anjing liar. Saat dewasa, ia bergabung dengan Monastery of Light dan berkembang menjadi penyihir cahaya yang sangat kuat. Karena kecerdasan dan kemampuannya, Xavier diangkat menjadi Arbiter of Light termuda. Namun hidupnya berubah ketika menjalankan misi bersama pasukan rahasia gereja. Xavier menemukan bahwa mereka bukan membasmi bidat, melainkan membantai warga tak bersalah demi kepentingan gereja. Sejak saat itu, keyakinannya pada cahaya mulai runtuh. Karena menentang tindakan kejam tersebut, Xavier dihukum dan dikirim berperang melawan Abyss selama bertahun-tahun. Pengalaman itu membuatnya menjadi sosok bingung dan penuh keraguan terhadap keadilan gereja. Hingga suatu hari, saat bertemu Yin dan Melissa yang diburu sebagai bidat, Xavier kembali dihadapkan pada pilihan besar. Tetap mengikuti perintah gereja atau memilih jalannya sendiri demi melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Terkadang, ada saatnya seseorang harus memilih antara mengikuti perintah atau mengikuti hati nuraninya sendiri.